Halo guys, pemirsa Matrails. Setelah video sebelumnya tentang ekivalensi, rupa-rupanya ada banyak pertanyaan dari siswa saya. Jadi kita akan perdalam pemahamannya, pembahasannya, khususnya ekivalensi terhadap pernyataan implikasi ya. Secara tegas sudah kita peroleh informasi pemahaman bahwa pernyataan jika P maka Q memiliki dua pernyataan yang ekivalen, yaitu jika negasi Q maka negasi P, jika negasi Q maka negasi P. Juga dia ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, prinsip ini yang kita gunakan untuk menentukan pernyataan-pernyataan yang ekivalen dalam konteks pernyataan implikasi. Oke, yuk kita lihat contoh penggunaannya. Pertama, ada pernyataan jika Joni makan pedas, maka perutnya sakit. Jika Joni makan pedas, maka perutnya sakit. Ekivalensi yang pertama, kita menggunakan prinsip jika negasi Q, maka negasi P. Sehingga kalimatnya menjadi jika perut Joni tidak sakit, maka dia tidak makan pedas. Yang kedua, kita menggunakan prinsip jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q, sehingga kalimat negasinya menjadi Joni tidak makan pedas atau perutnya sakit. Joni tidak makan pedas atau perutnya sakit. Ya, seperti pilihan. Joni jangan makan pedas atau perutnya nanti jadi sakit, begitu. Ya. Itu secara makna kan sama dengan jika Joni makan pedas maka perutnya sakit. Oke ya. Contoh kedua. Ada siswa rame. Jika ada siswa rame, maka Mr. Yunus marah. Jika ada siswa rame, maka Mr. Yunus marah. Artinya Mr. Yunus itu akan marah kalau ada siswa yang rame. Yang pertama, kita menggunakan prinsip jika P maka Q ekivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Menggunakan kontraposisinya, maka kalimatnya menjadi jika Mr. Yunus tidak marah, maka semua siswa tidak rame. Jika Mr. Yunus tidak marah, maka semua siswa tidak rame. Ya, jadi kalimatnya dibalik, masing-masing P dengan Q itu dinegasikan. Jadi jika ada siswa rame, maka Mr. Yunus marah. Itu maknanya sama dengan jika Mr. Yunus tidak marah, maka semua siswa tidak rame. Kalau Mr. Yunus tidak marah, itu artinya tidak ada siswa yang rame. Semua siswa tidak rame. Ya, tidak ada siswa yang rame, kan begitu maknanya. Jadi sama ya. Nah, jangan sampai menggunakan inverse, karena inverse dengan implikasi itu tidak ekivalen. Jadi kalau jawabannya adalah jika semua siswa tidak ramai, maka Mr. Yunus tidak marah, itu keliru. Karena inverse tidak ekivalen dengan implikasi. Kemudian jawaban kedua, kita menggunakan prinsip jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q, maka kalimatnya menjadi semua siswa tidak ramai atau Mr. Yunus marah. Semua siswa tidak ramai atau Mr. Yunus marah.
Karena pernyataan jika ada siswa rame maka Mr. Yunus marah itu artinya kan satu saja siswa rame Mr. Yunus sudah menjadi marah tuh. Maka itu ekivalen dengan semua siswa tidak rame atau Mr. Yunus marah, ya, sebuah opsi nih, pilihan. Kalau ada yang rame, ya Mr. Yunus marah. Mau siswanya rame, Mr. Yunus marah. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau mau Mr. Yunus tidak marah, ya jangan ada siswa yang rame. Itu. Ya. Semua siswa tidak rame atau Mr. Yunus marah. Ya, itu maknanya kan sama. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu belajar penggunaan prinsip ekivalensi dalam pernyataan-pernyataan simbolik, ya. Misalnya kita punya pernyataan jika Q maka negasi P. Itu ekivalensinya bagaimana? Ya, kita gunakan kedua prinsip tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan kontraposisinya. Maka kalau jika Q maka negasi P, kita kontraposisikan, hasilnya akan menjadi jika P maka negasi Q. Kan seperti itu, jika P maka negasi Q. Kemudian opsi kedua, kita menggunakan prinsip disjungsi, maka menjadi negasi Q atau negasi P. Ya. Jadi yang pertama kita menggunakan prinsip kontraposisinya, yang kedua menggunakan prinsip disjungsinya. Oke. Berikutnya, kalau kita punya pernyataan jika negasi P maka Q, ya. Jika negasi P maka Q. Yang pertama kita gunakan kontraposisinya menjadi jika negasi Q maka P. Ya, kita balik, lalu masing-masing dinegasikan. Jika negasi Q maka P. Nah, yang kedua kita menggunakan disjungsi, maka menjadi negasi-negasi P atau Q. Negasi-negasi P itu P, berarti P atau Q. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau di soal itu bentuknya disjungsi, ya, di soal itu disjungsi, kita punya P atau Q. Seperti ini kan, kita punya P atau Q. Lalu bagaimana kita menentukan pernyataan yang ekivalen, membuat pernyataan yang ekivalen dengan P atau Q? Nah, P atau Q itu kita bisa buat menjadi implikasi. Ya, P atau Q itu menjadi jika negasi P maka Q. Jika negasi P maka Q. Ya, berubah menjadi implikasi, lalu P-nya, pernyataan sebabnya yang sebelah kiri itu dinegasikan. Jika negasi P maka Q. Oke, nah kemudian kita buat kontraposisi dari jika P maka Q sebagai alternatif kedua, maka menjadi jika jika negasi Q maka P. Jika negasi Q maka P. Oke, berikutnya, ya, kita punya P atau negasi Q. Kita gunakan dulu implikasinya, maka menjadi jika negasi P maka negasi Q. Ya, jadi pernyataan yang sebelah kiri, pernyataan sebabnya yang dinegasikan itu saja. Jika negasi P maka negasi Q. Ya, kemudian kita buat pernyataan kontraposisi dari negasi P, jika negasi P maka negasi Q sebagai alternatif jawaban kedua, maka menjadi jika Q maka P. Begitu, ya. Semoga ini membantu.